Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martina dengan NIM 2109511115, kelas D angkatan 2021, Prodi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teman-teman mengenai materi bagaimana cara penanganan kelahiran anak babi. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Persiapan sebelum babi melahirkan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam manajemen ternak babi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kualitas anakan yang baik, sehat, serta memiliki pertumbuhan yang baik setelah kelahiran. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah persiapan kandang, yang dimana pada persiapan kandang ini meliputi 2 poin. Yang pertama ada kebersihan kandang dan fasilitas kandang. Nah, pada poin pertama yaitu kebersihan kandang, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kandang yang digunakan untuk babi beranak harus dibersihkan dari kotoran terlebih dahulu. Semua sisa pakan harus dipindahkan serta tidak boleh ada genangan air atau sisa air pada tempat pakan atau palungan. Yang kedua, setelah kandang benar-benar bersih, maka dilakukan disinfeksi terhadap kandang tersebut. Yang ketiga, pembersihan kandang dan disinfeksi tersebut dilakukan kurang lebih 3-5 hari sebelum babi dimasukkan ke dalam kandang beranak. Hal ini diberlakukan untuk tercapainya masa pengosongan kandang. Waktu kosong kandang ini sangat penting untuk memutus rantai penyakit sehingga meminimalisir agen penyakit pada kandang tersebut. Nah, poin kedua yaitu fasilitas kandang. Adapun fasilitas kandang yang dimaksud yang pertama ada tempat pakan, lampu pemanas, dan tempat minum yang mudah diakses untuk induk dan juga anak babi. Yang kedua adalah tempat untuk anak babi berupa kotak di dalam kandang, di mana kotak ini bertujuan untuk melindungi anak babi agar tidak tertindih dan terlindung dari cuaca dingin, khususnya di malam hari karena sudah dilengkapi dengan pemanas. Nah, selain persiapan kandang, hal yang harus diperhatikan yaitu adalah kesehatan dan kebersihan induk babi yang akan melahirkan. Babi yang akan melahirkan atau beranak harus dipantau kesehatannya secara terus-menerus untuk mendukung keberhasilan dalam proses melahirkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kesehatan induk yang akan melahirkan dapat dilihat dari kondisi feses dan urin, dari warna, bentuk, konsistensi, dan frekuensi. Selain itu, kondisi kaki juga harus kuat, tidak lumpuh, luka, atau gangguan lainnya. Nah, kebersihan induk juga perlu diperhatikan setiap hari. Induk perlu disiram untuk membersihkan badan sekaligus untuk melakukan cooling apabila kondisi lingkungan dalam keadaan panas. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kuman penyakit yang ada dalam kandang tersebut. Nah, setelah kita melakukan persiapan kandang untuk anak babi yang akan lahir dan mengidentifikasi kesehatan dari induk babi, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja yang akan kita lakukan segera setelah anak babi dilahirkan. Yang pertama ada memotong tali pusar, memotong gigi, memotong ekor, mendapatkan kolostrum, penyuntikan zat besi, penitipan anak babi dan makanan buatan, pembuatan tanda dan nomor, dan yang terakhir adalah kastrasi dan kebiri. Selanjutnya pada poin pertama yaitu memotong tali pusar, di mana tali pusar ini adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir, jadi harus dipotong. Selanjutnya poin kedua yaitu memotong gigi. Ada 2 alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi terhadap bayi babi yang baru lahir. Yang pertama yaitu
Gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian poin ketiga yaitu memotong ekor. Nah, menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Oleh karena itu, perlu secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor anak babi tersebut. Poin selanjutnya yaitu mendapatkan kolostrum, di mana segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu dan memperoleh air susu pertama atau kolostrum, yang dimana pada kolostrum ini mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama dari kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Poin selanjutnya yaitu penyuntikan zat besi. Nah, anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun melalui suntikan. Nah, poin selanjutnya yaitu penitipan anak babi dan makanan buatan. Penitipan ini adalah kegiatan memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan cara menitipkannya pada induk yang tidak ada air susunya dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Nah, selanjutnya poin ketujuh yaitu pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Kemudian poin terakhir yaitu kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah kegiatan suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Karena pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani, shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang, karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Kastrasi anak babi ini dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran atas dirinya sendiri.